Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tsumma usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur, dan mudah-mudahan kita juga dijembar luaskan rizki kita semuanya dengan rizki yang halalan thayyibah mubarakah. Amin ya Allah ya rabbal amin. Dan insya Allah kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat unsi, pengertian sholat unsi dan hukumnya dan kaifiyah atau tata cara sholat unsi. Baik para sahabat dimanapun berada, sholat unsi itu sholat yang dilaksanakan sebagai hadiah kepada jenazah setelah jenazah itu dikuburkan, setelah jenazah itu dikebumikan. Nah, di mana tujuannya sholat unsi itu tidak lain untuk menyenangkan, untuk meringankan pada si mayit di alam kubur, di mana sholat unsi ini insya Allah akan jadi wasilah sababiyah untuk si mayit setelah si mayit ini dikuburkan, akan menjadikan wasilahnya menyenangkan dan meringankan siksa di alam kubur untuk si mayit di malaman pertama. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yati 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula farhamu bis shadaqati man yamutu faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitab marratan ila akhirih. Syekh Muhammad bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, berkata, tidak akan mendatangi pada si mayit sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang lebih berat di malaman pertama. Maka kata Rasul, parhamu bis shadaqati man yamutu, maka kasihanilah orang yang mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dikuburkan, dikebumikan, dengan cara bersedekah jika ada. Kalau misalnya kita tidak ada, ingin berbuat baik, ingin mengasihani kepada jenazah, maka bisa dengan cara fal yusalli raka'atain, dengan cara salat 2 rakaat yang disebut salat unsi, di mana kaifiyah atau tata cara sholat unsi itu sama seperti halnya sholat mutlak.
Cuman ada perbedaan di dalam bacaan surat setelah surat Al-Fatihah. Sholat unsi dilaksanakan 2 rakaat dengan 1 salam, dimana niatnya seperti sholat mutlak, yaitu usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Dan untuk sholat unsi ini bacaannya rakaat pertama dan rakaat kedua itu sama bacaannya setelah membaca surat Al-Fatihah, di mana surat-surat yang harus dibaca di dalam sholat unsi itu baik dari rakaat pertama dan rakaat kedua sama-sama saja yang dibacanya itu, yaitu yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca yaitu surat atau ayat kursi, membaca ayat kursi ya, 1 kali, kemudian membaca surat At-Takasur 1 kali, dan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sampai selesai, membaca 10 kali. Masing-masing rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, bacaan suratnya seperti itu tadi yang dijelaskan, yaitu membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surat At-Takasur 1 kali, dan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Setelah beres salam ditutup dengan doa khusus untuk jenazah, untuk si mayit, untuk menghadiahkan pahala ganjaran sholat kepada si mayit atau jenazah tersebut. Maka doanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni sholaitu hadis sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri ... fulan bin fulan. Maka di dalam lafaz Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan disebutkan ila qabri ... sebutkan nama jenazah atau almarhum atau almarhumanya, siapa namanya sebutkan, dan sebutkan nama bapak atau ibu atau orang tua daripada almarhum atau almarhumah yang disebutkan tadi. Jadi di dalam doa itu disebutkan nama jenazahnya dan nama orang tuanya. Maka insya Allah dengan sholat hadiah atau sholat unsi ini yang pahalanya dihadiahkan kepada jenazah atau mayit, maka insya Allah pada waktu saat tersebut Allah mengutus kepada 1000 malaikat, dan masing-masing dari malaikat tersebut yang jumlahnya 1000 akan membawakan cahaya dan hadiah untuk jenazah, untuk si mayit tersebut. Dan insya Allah para malaikat yang jumlahnya 1000 dan membawakan cahaya dan hadiah akan menggiringkan si jenazah tersebut sampai di mana yoma yunfakhu fisur, sampai di mana ditiupkannya sangkakala atau trompet. Itu insya Allah akan digiringkan pada hari akhir. Maka hal sangat penting kita sebagai ahli waris dan keluarga
di mana salah satu keluarga atau saudara kita atau orang-orang yang kita cintai misalnya ada yang meninggal, maka di malaman pertama jenazah setelah dikuburkan bisa kita laksanakan sholat unsi yang tujuannya untuk memberikan itu kasih sayang terhadap jenazah atau almarhumah, untuk menyenangkan di malaman pertama di alam kubur. Karena di alam kubur itu ya untuk si mayit atau jenazah sangat merasa seperti hanya bingung atau seperti gimana, maka dengan hal itu kita memberikan menyenangkan dan memberikan ringanan siksaan kepada meringankan siksaan untuk si mayit atau jenazah tersebut dengan cara itu sholat unsi 2 rakaat dilaksanakan malam pertama setelah jenazah dikuburkan, dan tepatnya itu setelah sholat maghrib. Jadi itu, dan untuk sholat unsi ini boleh untuk dilaksanakan. Jadi diniatinya itu seperti hanya sholat mutlak, dan kita hadiahkan pahala ganjaran sholat unsi ini untuk si mayit atau jenazah yang telah dikuburkan atau dikebumikan. Itu daripada penjelasan sholat unsi. Mudah-mudahan dengan cara ini penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri lewat video ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmah dan bisa dijadikan iktibar untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan ini suatu bentuk kebaikan kita semuanya dan untuk kebaikan pada jenazah atau almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal, maka bisa kita laksanakan. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat bisa dijadikan iktibar untuk kita semuanya. Dan jangan lupa dukung terus video saya dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan dari video-video baru saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.